Selamat malam semuanya. Tes satu dua. Selamat Oke, malam, Selamat Pak. malam, Pak. Assalamualaikum. kedengaran ya. Oke. Malam, Pak. Ya, kita mulai ya sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semuanya. Wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di malam Sabtu ini ya, malam jam gelap dan juga panas kalau di sini ya. Kita mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan bahagia katanya gitu ya. Di malam hari ini saya diamanahkan untuk ya berdiskusi gitu ya, bukan untuk memberi informasi atau menggurui ya, tapi ingin berdiskusi saja terkait dengan praktek keinsinyuran gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang hadir di sini selama ini sudah melakukan itu ya, melakukan apa yang menjadi tugas kita keseharian, dan itu ternyata adalah tugas keinsinyuran kita sebenarnya ya. Karena secara profesional kita melakukan hal itu. Melakukan itu apakah itu kita sebagai pekerja, kita sebagai dosen, kita sebagai apapun itu ya. Yang kita lakukan adalah pasti itu menjunjung tinggi profesionalitas gitu ya. Menjunjung tinggi etika, juga menjunjung tinggi kaidah keselamatan kerja gitu ya. Dan itu tentunya adalah implementasi dari praktik keinsinyuran. Sehingga malam ini ya kita sharing saja gitu ya, sharing terkait apa itu praktik keinsinyuran. Jadi mohon maaf bukan berarti saya lebih tahu gitu ya, lebih mengerti, tapi ya coba kita sharing saja apa yang bisa saya berikan begitu ya. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya akan share screen. Hmm, Mudah-mudahan bisa itu. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ini nama saya Budi Sugandi. Saya ditugaskan oleh Kaprodi PSPPI untuk sharing terkait materi praktik keinsinyuran gitu ya di semester ganjil ini. Jadi pertama ya kita mengacu kepada Undang-Undang Keinsinyuran ya. Jadi undang-undang ini terbit tahun 2014, itu Undang-Undang nomor 14, Undang-Undang nomor 11 maksud saya. Ini terkait dengan keinsinyuran itu ya. Jadi sejak sejak mulai tahun itulah itu ya, di beberapa tempat itu kita mulai ingin membangun atau ingin menambah ya jumlah insinyur yang ada di Indonesia, karena ternyata ya kebutuhan atau secara aturan main di dunia industri atau di manufaktur gitu ya, ternyata ada persyaratan bahwa yang praktek itu, yang melakukan itu harus punya peran di keinsinyuran begitu. Sehingga Undang-Undang 11 inilah yang mewadahi atau menaungi segala macam terkait dengan keinsinyuran. Apa itu keinsinyuran? Ini adalah karena ini terkait dengan bidang teknik, maka ya pasti adalah kegiatan teknik ya. Jadi keinsinyuran itu adalah pasti ada kegiatan teknik ya. Dan tentu tidak hanya sekedar teknik ya, tapi dia pasti menggunakan kepakaran dan keahlian gitu ya. Jadi kita mengimplementasikan kepakaran kita, keahlian kita di bidang teknik gitu ya, berdasarkan penguasaan kita terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi syarat praktik insinyur itu pasti dia adalah bidangnya bidang teknik gitu ya. Kemudian pasti didasarkan kepada kepakaran ataupun keahlian kita. Nah, tujuannya apa? Pasti ada satu tujuan ya. Kita melakukan sesuatu tujuannya apa gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan gitu ya. Jadi kita senantiasa melakukan praktek-praktek keinsinyuran di bidang kita masing-masing, baik itu di industri ataupun di kampus ataupun di mana saja gitu ya. Itu tentunya inginnya ya meningkatkan nilai tambah dan daya guna gitu ya, kemaslahatan dan kebermanfaatan. Untuk siapa? Tentunya untuk masyarakat ya, dan lingkungan sekitar kita gitu. Kemudian di ayat berikutnya ayat 2 itu apa itu praktek keinsinyuran ya. Yang di atas itu ada tentang keinsinyurannya apa, nanti terang tentang prakteknya seperti apa ya. Prakteknya tentunya ya segala macam kegiatan ya, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keinsinyuran gitu ya.
Jadi semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kita sehari-hari itu adalah praktik keinsinyuran kita. Jadi nanti kalau apa namanya di FAIP itu ya, portofolio FAIP itu adalah semua kegiatan keinsinyuran kita ya. Bisa kita klaim sebagai apa kegiatan-kegiatan yang menunjang kepada keinsinyuran kita, menunjang kepada keahlian kita, meningkatkan kompetensi kita di keinsinyuran. Nah, apa itu insinyur? Jadi insinyur itu ini suatu apa gelar khusus ya, gelar khusus yaitu gelar profesi di bidang keinsinyuran ya. Jadi kalau kita melihat level KKNI di negara kita di Indonesia itu ada namanya level level apa 5 itu adalah diploma 3 tuh ya. Kemudian ada KKNI 6 itu diploma 4. Nah, insinyur itu ada gelar profesi itu di atas diploma 4 atau sarjana ya, di S1 ya. Di atas S1 maupun di atas diploma 4. Itu KKNI 7 itu adalah S insinyur. Jadi kita bisa mendapatkan insinyur kalau kita sudah lulus minimal S1 gitu ya. Itu baru kita bisa mendapatkan gelar profesi insinyur. Nah, itu dia di bawah master ya. Kalau sarjana kalau S2 itu level 8, kalau insinyurnya level 7 ya. Tapi ini gelar bukan gelar akademik ya, tapi ini adalah gelar profesi ya. Keprofesian di bidang keinsinyuran. Makanya dinamakan insinyur gitu ya. Nah, karena saya ini ditugaskan untuk BK Elektro, Badan Teknikan di Elektro, maka saya akan selanjutnya nanti akan terkhusus dibatasi kepada insinyur di keelektroan ya, keteknikan di elektro gitu ya. Itu mungkin di waktu yang lain nanti Bu Hanifa akan memaparkan BK-nya BK mesin gitu ya, di BK mesin. Nah, saya malam ini akan coba terkait dengan bidang keteknikan di elektro gitu ya. Sehingga nanti hubungannya terkait dengan elektro. Nah, selanjutnya ada namanya insinyur elektro ya. Jadi ya orang-orang atau kita-kita yang senantiasa apa namanya punya sudah punya gelar profesi insinyur, kemudian mempraktekkan apa-apa yang ada di keinsinyur di elektro gitu ya. Nah, menurut SKKNI itu di elektro itu adalah perpaduan atau integrasi dari beberapa disiplin ilmu gitu ya. Ada arus kuat, teknik tenaga listrik, ada komunikasi juga ada elektronika gitu ya. Nah, definisi-definisi ini tadi ini tertuang semuanya di dalam Undang-Undang Nomor 11 ya terkait dengan keinsinyuran. Ini adalah payung hukum kita, terutama Politeknik Batam, menyelenggarakan PSPPI atau Program Profesi Insinyur gitu ya. Tujuannya tidak lain tidak bukan karena salah satunya adalah terkait dengan MEA gitu ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang dimana mereka bisa secara bebas masuk ke Indonesia gitu ya, dengan sertifikat insinyur sehingga mereka bisa bekerja di tempat kita gitu. Sementara kita di Indonesia sedikit sekali ya, sedikit sekali orang yang punya gelar insinyur gitu ya. Sehingga karena itu pemerintah merasa perlu untuk istilahnya membuka beberapa sekolah atau beberapa program terkait PSPPI ini. Salah satunya di Pelibatan itu. Ya. Nah, apa itu ruang lingkup kerja masing-masing tadi ya di BK Elektro? Dia ada 3 tadi ya. Ada teknik tenaga listrik, kemudian telekomunikasi dan elektronika. Nah, ini ruang lingkup kerjaannya seperti apa gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya, oh di tenaga listrik itu berarti kan berhubungan dengan pembangkit gitu ya. Ya peralatan gardu listrik, transformator, gardu induk dan sebagainya gitu ya. Termasuk juga dengan pemeliharaannya. Nanti kalau apa namanya di bidang-bidang inilah beberapa praktek insinyuran bisa terjadi ya di tenaga listrik. Kemudian untuk di telekomunikasi ini hubungannya dengan transmisi gitu ya, kemudian dengan apa dengan jaringan-jaringan jaringan telepon gitu ya, pengoperasian serta telepon juga pemeliharaan. Dan yang terakhir di elektronika ini membangun sistem elektronik gitu ya, elektronik, instrumentasi dan maupun kontrol. Tapi tentunya ini bisa jadi adalah integrasi dari semuanya itu ya. Seperti di definisi awal, ini bisa jadi adalah integrasi dari ilmu-ilmu tadi gitu ya. Meskipun itu eh, bisa menjadi disiplin ilmu di bidang-bidang tertentu, tapi itu bisa menjadi integrasi dari ketiga bidang ilmu tadi. Itu adalah eh, insinyur di BK Elektro gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau sudah ngisi file gitu ya, kemudian upload,
itu nanti ya tergantung BK-nya, BK elektro atau BK mesin atau BK sipil dan lain sebagainya itu hanya punya kebijakan masing-masing ketika akan menilai pipe bapak dan ibu gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi tanggung jawab kita gitu ya sebagai insinyur di elektro gitu ya. Jadi ya itu karena kita punya tanggung jawab dan apa setelah kita punya apa punya gelar insinyur gitu ya sebagai suatu seorang profesional tentunya ya punya tanggung jawab lebih gitu ya. Salah satunya ya itu tadi ya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk merencanakan gitu ya, mengoperasikan dan terakhir adalah memelihara gitu ya. Jadi ketika perencanaan sebagai seorang insinyur ya kita mesti profesional, profesional juga apa namanya menjunjung kode etik gitu ya, kode etik keinsinyuran gitu. Ya. Kemudian juga ya itu bisa jadi kan hubungannya dengan lingkungan, kita pun harus ya menjaga bahwa apa yang kita rancang, kita buat itu mestinya ramah dengan lingkungan. Kalau sekarang kan ada SDG ya, Sustainable Development, apa yang di UN itu ya, PBB itu ya, Sustainable Development, apa, saya lupa SDG itu apa ya. Goals, Itu Pak. jadi apa? Gimana? Goals kayaknya. Nah, itu Sustainable betul. Development Goals, UND. Saya tahunya SDG-nya aja. Jadi semua semua apa namanya perencanaan kita itu harus menuju ke sana karena itu menurut UN atau PBB itu akan menuju ke sana gitu. Kemudian juga ya ketika kita apa namanya menggunakan metode atau perangkat yang lainnya tentunya ya mesti istilahnya ya mesti ramah lingkungan jangan sampai gini ya. Kebanyakan dari industri yang ada sekarang itu egois kalau saya lihat itu ya. Dia bisa yang penting dia bisa produksi laku terserah sampahnya mau kemana gitu. Dia kan tidak begitu ya. Kita sebagai seorang engineer mesti berpikir ini itu nanti akan diramah lingkungan atau tidak gitu. Contoh misalkannya botol kemasan itu. Kita kan enak ya, botol kemasan diproduksi, desainnya bagus, botol kemasannya dijual ternyata laku, tapi ternyata botol kemasan itu malah menimbun sampah gitu, tidak ramah lingkungan. Saya kan sebagai engineer kan berpikir ya, bagaimana kita tuh selain memasarkan pun ya, bagaimana bisa menarik kembali gitu ya barang yang apa namanya si botolnya tadi atau kemasan tadi bisa di-recycle. Itu salah satunya itu. Jadi tidak apa namanya tidak egois lah gitu ya sebagai seorang engineer gitu. Karena kita ya punya tanggung jawab bisa merancang gitu ya. Merancang tapi juga punya tanggung jawab untuk memelihara gitu ya. Memelihara terhadap lingkungan tempat kita. Jadi mestinya tanggung jawab itu ada di diri kita sebagai seorang engineer yang akan merencanakan sesuatu. Termasuk mungkin di manufaktur juga ya. Jadi bagaimana apa namanya polusinya seperti apa mesti kita pikirkan juga ketika kita membuat suatu produk gitu ya. Itu akan kemana sih produk itu? Apalagi polusi ini mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi lingkungan gitu. Jadi tidak egois terhadap apa yang kita rancang dan apa yang kita buat gitu. Nah, sementara kewenangannya ini ya kita dikasih wewenang sebagai seorang insinyur atau engineer itu ya tentunya ya merencanakan proyek ya, memulai suatu kegiatan, juga menghentikan suatu proyek ya, jika tidak ditemukan kesesuaian dalam pengerjaan proyek. Jadi sebenarnya ya ini kadang itu ya, karena kita itu ada proporsionalitas, kadang bertentangan dengan kode etik gitu ya. Secara profesionalitas kita mengerjakan sesuatu secara profesional, tapi secara kode etik ternyata ya itu bertentangan gitu. Ini kadang mungkin kita kita praktek di lapangan, kadang-kadang itu hal itu terjadi gitu ya. Di satu sisi kita ingin profesional, tapi di satu sisi lain ternyata itu melanggar kode etik kita sebagai seorang insinyur gitu ya. Apa yang masih kita perbuat, nah disinilah apa namanya ya mesti belajar banyak gitu ya. Belajar kemudian berkumpul dengan teman-teman sesama insinyur bagaimana jika suatu kejadian itu bentrok antara profesionalitas dengan apa namanya dengan kode etik begitu. Nah, ini tugas tugas umum kita. Jadi pertama adalah ini ya, mati kode etik dan etika ya. Itu memang harus ya, harus kita jaga gitu ya. Karena ya bagaimanapun kita berhubungan dengan manusia juga gitu ya. Ketika kita membuat sebuah produk ya berhubungan dengan manusia. Ketika kita merancangkan sesuatu pasti diskusinya dengan manusia juga.
Sehingga ada kode etik maupun etika yang harus kita jaga gitu. Kemudian kita ya dituntut untuk profesional sebagai seorang insinyur untuk mempraktikkan apa yang menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Jadi nanti yang namanya apa namanya insinyur profesional itu punya expirednya. Misalnya salah grade, jadi biasa pasti satu melaksanakan insinyurasi maka kita semestinya akan naik terus ya kondisi kita selayaknya naik terus ya. Berarti di situ kita dengan melakukan terus itu insinyuran kemudian melakukan segala macam yang ada di diri kita yaitu apa namanya secara tidak langsung gitu ya kompetensi kita maupun kemampuan kita itu akan meningkat begitu ya. Sementara tugas utamanya itu adalah seperti ini ya. Jadi ya sebagai seorang engineer ya pasti ya harus menjalankan research ya, pengembangan R&D gitu ya. Harus melakukan R&D baik itu di dunia pendidikan maupun di industri pasti ada R&D-nya. Kemudian ini apa namanya bisa mengelola bahan, kemudian komponen jika kita mengerjakan suatu project dan ya itu ya nantinya kita harus bisa istilahnya terakhir itu melestarikan sumber daya alam gitu ya. Jangan sampai tadi ya kita egois terhadap alam gitu ya. Egois terhadap alam-alam yang menyebabkan ya alam sendiri nantinya jadi tidak baik gitu ya. Jadi sebagai insinyur jangan egois gitu. Ini mungkin yang ditanamkan dalam insinyur kita. Jadi ada dua, ada catur karsa dan juga ada sabta dharma gitu. Jadi ada catur karsa, ada empat prinsip dasar, juga ada sabta dharma. Ini tujuh tuntunan sikap. Ini nanti ya apa di portofolio keinsinyuran Bapak dan Ibu harus istilahnya membuat suatu apa buat suatu studi kasus gitu ya, studi kasus yang dimana itu harus harus menyangkut catur karsa maupun sabta dharma yang ada di sini gitu ya. Jadi apa-apa yang ibu-ibu bapak ibu lakukan secara praktik keinsinyuran itu kira-kira catur karsa mana yang dipakai, juga sabta dharma mana yang dipakai gitu ya. Catur karsa itu yang pertama itu tentunya ya ini mengutamakan keluhuran budi ya. Sebagai seorang insinyur ya tentunya kita yang diutamakan adalah ini ya akhlak kita, kelakuan karakter kita ya. Karakter kita dalam bekerja gitu ya. Karena ya apa namanya sehebat apapun kita kalau kita tidak berkarakter baik kan juga tidak baik juga ya. Kemudian yang kedua itu menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Jadi segala macam yang kita perbuat, segala macam yang kita praktekkan, yang kita desain, kita kerjakan itu tentunya inginnya untuk kepentingan kesejahteraan manusia gitu. Dan yang ketiga ini mesti dengan sungguh-sungguh ini profesional ya, sungguh-sungguh ya melakukan sesuatu. Untuk siapa? Sama juga ya, untuk masyarakat juga, bukan diri sendiri. Jadi tidak egois ya, untuk kepentingan masyarakat. Dan yang keempat, ya mestinya kita senantiasa meningkatkan kompetensi kita. Karena ya dunia berubah, teknologi berubah, ya tidak mungkin kita diam di tempat gitu. Sehingga kita untuk bisa mengimbangi kemajuan teknologi yang ada, perubahan yang ada dengan apa? Dengan peningkatan kompetensi gitu ya. Berdasarkan ya profesionalitas kita sebagai insinyur itu. Ini catur karsa ini yang mesti kita kita apa punyai ya sebagai seorang insinyur. Kemudian untuk sabta dharma, jadi ini sikap yang harus kita berikan gitu ya ketika kita berpraktek sebagai seorang insinyur ya. Jadi yang pertama itu mengutamakan K3 gitu ya, keselamatan, kesejahteraan masyarakat. Jadi ini mesti kita utamakan dimanapun berada, harus itu mengutamakan itu. Yang kedua harus bekerja sesuai dengan kompetensinya ya. Jadi ya kalau kita bekerja di itu ya kompetensi kita apa gitu ya. Contoh misalkan kadang ini juga bertentangan dengan etika gitu ya. Ketika kita melihat seorang yang di jalan gitu ya, seperti saya itu bukan seorang seorang apa ya, misalkan seorang paramedis misalkan. Ketika ada orang terluka kan ya sebenarnya ingin menolong gitu. Tapi ya itu sebenarnya bukan kompetisi saya untuk menolong gitu. Takutnya saya menolong malah tambah dia tambah parah gitu ya. Ya terus ya itu artinya sesuai kompetisinya seperti itu. Jadi secara etika saya ingin menolong gitu. Menolong orang yang celaka, tetapi saya sih tidak punya kompetensi untuk menolong gitu. Saya hanya bisa ya bantuin, tapi takutnya dengan bantu saya malah menjadi ya lebih parah gitu ya. Tiba-tiba saya salahkan paru-parunya atau apa gitu ya.
Kemudian ini ya yang ketiga ya memberikan pendapat gitu ya, jangan asal bunyi, tapi pendapat yang mestinya dipertanggungjawabkan sesuai dengan kompetensi kita juga. Jadi ketika kita memberikan suatu arahan, suatu rancangan, suatu rencana atau suatu R&D, yang mestinya ya kita harus memberikan sesuai dengan kompetensi kita gitu. Yang selanjutnya keempat ini ya ini menghindari ya pertentangan kepentingan dan dalam tanggung jawab tugasnya. Kadang kita ada konflik of interest gitu ya dalam satu pekerjaan, ketika pekerjaan itu kerja tim, itu mestinya masih dihindari lah. Cari yang terbaik, cari yang itu demi kemaslahatan umum gitu ya, tidak mengutamakan kepentingan pribadi lah. Nah, kemudian yang kelima itu ya ini memang harus ya membangun reputasi profesi gitu ya. Jadi kita dengan meningkatkan kompetensi kita ya mestinya itu akan terbangun juga ya reputasi kita di profesi kita. Yang keenam itu megang teguh kehormatan dan martabat profesi ya. Yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan profesional. Jadi semuanya ini, jadi kita sebagai engineer ya tidak bisa diam di tempat, tidak bisa apa namanya stagnan dengan kemampuan kita, ya, terus senantiasa belajar, 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 memupuk kompetensi naik-naik terus gitu ya. Tentunya ya itu penduduk diri kita ya, tapi itu untuk kepentingan ya kesejahteraan masyarakat gitu ya, untuk apa namanya lingkungan kita sendiri gitu ya. Di itu ya tuntutannya kenapa kita masih menjadi seorang yang profesional karena itu semua bukan untuk kita tapi untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita, untuk yang lebih baik begitu. Selanjutnya ini adalah ketika terjadi suatu pelanggaran ini ya. Ini saya ambil dari kode etik PII ya. Jadi pelanggaran kode etik ya, seorang insinyur ini misalkan ini ya ada komersialisasi, ada nepotisme dan sebagainya ini ya. Dia tidak menjunjung nilai-nilai keinsinyuran gitu ya. Itu dijunjung nilai keinsinyurannya nih gitu ya. Jadi dia ya ya seperti itulah ya melanggar perbuatan-perbuatan yang tidak menunjukkan terhadap nilai-nilai yang bisa dijunjung gitu ya. Harusnya dia tidak mengkomersialkan, malah dikomersialkan gitu ya. Kemudian menunjukkan apa keinginan pribadi, kemudian memarkup project gitu ya. Kemudian yang kedua ini melakukan pelanggaran terhadap jasa profesi ya. Jadi ngadu apa namanya melaksanakan malpraktek gitu ya. Menyalahgunakan informasi dan data demi keuntungan pribadi gitu ya. Kemudian tidak menjaga kerahasiaan, juga melakukan pelanggaran HKI gitu ya. Dan yang ketiga ini mendiamkan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran malah didiamkan gitu ya. Mestinya kita ya sebagai seorang profesional ya istilahnya ya peka terhadap itu ya. Jika ada satu pelanggaran itu kan akan misalkan pelanggaran di K3 gitu ya. Ketika ada K3 yang dilanggar ya mestinya kita sebagai orang yang profesional ya memberikan masukan bahwa ini tidak baik seperti itu. Karena nantinya ya yang celaka pun bisa jadi ya banyak orang yang kena itu. Yang terakhir ini ya sering terjadi adalah konflik kepentingan gitu ya. Kita ingin profesional, tapi ternyata ya ada konflik kepentingan di situ. Contoh misalkan ya kita misalkan mereview sesuatu ya secara profesional kita ingin mereview sesuatu, tapi ternyata di review adalah teman sendiri kan itu agak-agak bagaimana gitu ya. Apalagi yang direview adalah saudara kita gitu ya atau anak kita gitu. Nah itu jadi ada konflik kepentingan itu seharusnya dihindari seperti hal-hal itu. Hal-hal itu mesti dihindari sebagai seorang profesional gitu ya. Apalagi misalkan sebagai seorang contoh ya di perusahaan misalkan ya seorang HR ternyata yang mau masuk adalah saudara atau anak kita. Nah, itu bagaimana itu ya? Di situ faktor di konflik kepentingan seperti apa? Atau misalkan di seorang pengajar gitu ya. Ternyata yang kita ajari adalah saudara dekat kita gitu ya. Atau ya apa namanya tetangga kita kan bagaimana supaya tidak terjadi konflik kepentingan seperti itu. Ini ya mungkin ya sering terjadi di lingkungan kita, di lingkungan kerja kita bahwa ya hal-hal ini memang kecil gitu ya. Tapi ya bisa menjadi hal yang tidak yang kurang baik gitu ya yang mengurangi profesionalitas kita sebagai seorang insinyur gitu. Itu karena kode etik ya. Jadi ini akan melanggar yang di atas tadi ya ini ya. Kita ingin melakukan keluhuran budi gitu ya. Tapi terjadi ketika ada konflik of interest, bagaimana ini gitu ya. Bagaimana kita ingin menjaga catur karsa ini. Ketika misalkan kita ingin bekerja secara profesional gitu ya.
sesuai kompetensi kita, tapi ada sesuatu yang ingin kita lakukan. Tapi itu kalau saya tidak sesuai kompetensi saya, berarti saya melanggar sabta dharma gitu ya. Tapi itu ya apa namanya ingin kita lakukan demi apa? Demi keselamatan seseorang, misalkan ya ini seperti ini. Kemudian juga kadang misalkan kita diarahkan untuk berpendapat tentang sesuatu. Memang bukan bidang kita gitu ya. Coba kadang-kadang memang terjadi seperti itu. Jadi seperti itu ketika kita di lapangan melakukan praktek-praktek keinsinyuran. Nah, semestinya itu kita kita jaga ya catur karsa dan sabta dharma ini. Jangan sampai terjadi apa namanya pelanggaran-pelanggaran yang memang itu melanggar ya etik kita sebagai seorang insinyur gitu. Ya, ini seperti ini. Nah, ini adalah beberapa unit kompetensi yang seyogyanya dimiliki oleh seorang insinyur gitu ya. Jadi apa namanya ada 12 ini saya ambil dari SKKNI BK Elektro. Jadi seorang insinyur itu mestinya mempunyai ke-12 apa namanya itu unit kompetensi ya. Ada 13 macam. Di SKKNI itu lengkap ya. Judulnya apa, kemudian kriteria kerjanya apa, tapi tidak saya cantumkan karena terlalu panjang. Jadi saya hanya menampilkan saja bahwa inilah yang seyogyanya kita miliki ya. Kalau kita ingin dianggapkan insinyur yang kompeten gitu ya. Jadi ada yang pertama itu adalah senantiasa menatiapkan etika dan prinsip insinyuran ya. Secara sebagai seorang elektro yang profesional gitu ya. Itu. Dia melakukan insinyur secara profesional, mengembangkan perencanaan atau desain pelaksanaan rekayasa dan elektro gitu ya. Juga kita pun ya sebagai seorang insinyur, kita bisa mengelola bisnis dan manajemen ya. Itu kemudian sampai kepada nanti terakhir di yang nomor 12 itu bisa juga kita sebagai seorang insinyur elektro itu adalah mengelola rantai logistik gitu ya, proyek rekayasaan elektro. Jadi mungkin ketika suatu proyek ada ya kita mulai pengadaan, pembuatan RAB sampai terakhirnya itu kira-kira bagaimana ya pengelolaan daripada rantai logistiknya itu. Ini adalah beberapa unit kompetensi yang semestinya ada di kita sebagai seorang insinyur profesional gitu ya. Ada 12 macam, nanti kalau bisa di searching di Google ya, SKKNI untuk insinyur elektro gitu ya. Di tiap BK itu beda ya, ada sipil seperti apa, untuk mesin seperti apa gitu ya. Bisa jadi sama 12, bisa jadi beda gitu ya. Tapi untuk elektro itu saya ambilkan, ini kira-kira ada 12 ya, yang menjadi tolak ukur kompetensi dari seorang eh, apa namanya insinyur profesional gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya hari ini. Jadi ya apa namanya, jadi dari kita semua sebenarnya sudah mempraktekkan ini semua, hanya perlu pensahihan nanti di akhir sebagai seorang insinyur gitu ya. Jadi kita semua ini sudah melakukan ini semua, hanya kita merefresh kembali apa namanya tugas-tugas kita sebagai seorang insinyur gitu ya, khususnya di insinyur di elektronika ini yang menerapkan kode etik ini. Ini pun sudah kita lakukan juga sebenarnya ya. Tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah melakukan ini juga. Satu kasa senantiasa kita lakukan, sabta dharma pun senantiasa kita lakukan. Itu. Begitu mungkin, silakan kalau mau ada yang mau disampaikan, kita diskusi lah. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Silakan. Pak izin tanya Pak, Oh ya, kalau silakan. teknik informatika itu masuk BK Elektro ya Pak? Tadi apa, Bu? Informatika. Informatika, kayaknya bukan ya informatika itu ya. Informatika Ada itu BK. BK informatika ada kayaknya ya. Lupa saya itu. Tanya ke Pak Oktab nanti ya mungkin BK mana gitu ya kalau informatika ya. Maaf ya Bu ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Kasih. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain bisa bisa menjawab mungkin ya atau ikutan menjawab lah. Jadi nanti di seminar insinyur pun nanti kita akan melakukan studi kasus. Studi kasus itu nanti kita harus apa namanya
menyertakan kode etik yang mana ya yang di satu karsa atau sabta dharma yang kita angkat gitu ya di setiap studi kasus yang akan dipaparkan gitu. Di antara satu karsa yang mana, sabta dharma yang mana. Bisa jadi studi kasus satu studi kasus, bisa jadi apa namanya berhubungan dengan keempat empat dan satu karsa atau juga mengandung atau berhubungan dengan tujuh daripada sabta dharma ini satu kasus yang dilakukan misalkan gitu. Misalkan kita punya satu project yang dilakukan di project mana gitu ya. Nah, itu ternyata masuk di semua catur karsa ini gitu ya. Seperti itu. Silakan yang lain mungkin yang bisa mau disampaikan atau didiskusikan. Saya boleh nanya, Pak. Ya boleh silakan. Sebelumnya mohon maaf, Pak, nggak bisa on cam karena di sini kurang kondusif. Ya boleh nggak apa-apa. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teddy Apriyadi. Mungkin saya ingin bertanya perihal portofolio. Tadi Pak Budi sendiri menyinggung ya bahwasanya nanti kita akan membuat studi kasus yang menyangkut tentang Catu Karsa dan Sapta Dharma. Nah, untuk menyinggungnya ini, apakah misalnya Catu Karsa kita bisa ngambil satu poin atau misalnya ada batas minimal, misalnya harus dua atau bahkan harus semuanya. Dan untuk yang menyinggung Catu Karsa sama Sapta Dharma ini, apakah yang kita jalankan atau yang enggak dijalankan gitu, atau yang bertolak belakang dengan kasus kode etik insinyur ini, Pak, yang nantinya bakal dicantumkan gitu atau disampaikan. Itu mungkin itu Ya, aja, Pak. Terima kasih. ya sebenarnya kan ya kita sebenarnya kan sudah melakukan praktek insinyur tersebut ya. Kita sudah melakukan ya kira-kira itu lebih ke arah mana misalkan ya. Tidak harus semuanya, bisa jadi salah satu misalkan ya. Misalkan saya ingin mengangkat tema tentang proyek A dan proyek A ini berhubungan dengan personalitas, berarti kita berjaya secara sungguh-sungguh yang ketiga misalkan ya. Terus yang ketiga, oh ternyata ke situ wisata dharmanya misalkan itu ingin menunjukkan yang mana, menunjukkan misalkan apa bekerja dengan sesuai kompetensinya, misalkan itu nggak apa-apa juga, tidak harus semuanya dicakup gitu ya. Jadi begitu. Atau Oh, bisa jadi ya banyak gitu. Oh, saya ternyata menyakup banyak banyak ya. Itu ada keluhuran budi juga, karena kan bisa jadi kan, misalkan ada satu proyek A, misalkan ya proyek apa membuat jalan raya, misalkan ya. Nah, kenapa bisa mengutamakan keluhuran budi? Nah, di situ bisa enggak apa namanya kecil raya ini menghubungkan dengan itu bisa jadi kan ketika kita diskusi dengan atasan kita gitu ya, dengan bawahan kita nanti kan yang diskusi kan kita selalu mengatakan ini kan keluaran budi gitu kita diskusi dengan itu kan kemudian yang kedua misalkan ya kita pasti ketika membuat proyek jalan raya pasti kan itu kita menggunakan pengetahuan kita kan ya demi siapa demi kesejahteraan umat manusia jalan raya itu pasti demi kesejahteraan umat manusia kan ya bisa juga ketiga misalkan ini pasti kita membantu dengan sungguh-sungguh gitu. Kalau mungkin asal-asalan, kalau asal-asalan nanti baru di aspal besok ada bolong lagi gitu kan. Nah, misalnya seperti itulah itu. Kira-kira efeknya kemana gitu. Termasuk juga ke Sabta Dharma ya. Saya membuat jalan itu pasti dia mengutamakan K3, Pak, itu pasti lah. Gitu. Kemudian juga kita bekerja membuat jalan pasti sesuai dengan kompetensi kita kan. Nah, jadi bisa kita elaborasi dengan ya dengan apa yang kita buat lah gitu. Dan kita kerjakan apa, kira-kira cangkupnya kemana gitu. Bisa semuanya, bisa salah satu, bisa salah dua ya. Itu salah Anda gitu. Tapi karena waktu terbatas ketika presentasi, ya tentunya kita tidak bisa jelaskan semuanya gitu. Itu aja. Sebenarnya bisa semua, tapi karena waktu presentasi kan terbatas ya, paling berapa menit gitu ya. Kita jadi tidak bisa jelasin semuanya. Meskipun kita inginnya jelasin semuanya. Gitu. Nanti ya baik. pembimbing ya akan membimbing lah nantilah. Berarti kesimpulannya itu nanti tiap poin itu misalnya contohnya mengutamakan keluhuran budi. Nah, nanti kita bisa jabarkan eh, Ya, mengutamakan keluhuran budi yang udah kita laksanakan di proyek atau studi kasus yang kita pilih itu seperti apa. Nah, mungkin nanti jabarin tiap iya, poin. Iya, Pak. iya gitu. Oh.
Ya, kalaupun misalnya nanti ada yang berkaitan, maksudnya yang berkaitan yang kita jalankan aja, atau misalnya ada eh, sesuatu yang bertolak belakang, misalnya ada kasus yang mana tadi yang kasus nepotisme dan korupsi misalnya kita tahu, nah itu bisa dijadiin suatu ini juga nggak Pak, bahan gitu, misalnya tapi yang bertolak belakang gitu, maksudnya bukan hal yang baiknya gitu. ya itu silakan aja kan di sini kan tidak ada salah dan benar ya ketika Hmm. Anda presentasi gitu ya, mengungkapkan apa namanya suatu praktek keinsinyuran, judulnya apa, kemudian ada pelanggaran itu kan bukan bukan masalah kita salah benar, tapi itu adalah pengalaman Anda, portofolio Anda gitu. Hmm. Ingin diungkapkan supaya tidak terjadi lagi seperti itu nantinya kan begitu ya. Ini tidak ada masalah. Anda sebutkan, oh ternyata saya pernah nih melihat pelanggaran di sini, silakan aja dibunyikan, bunyikan seperti itu. Itu melanggar apa? Itu melanggar misalkan kode etik keutamaan budi, misalkan ini bisa juga seperti itu. Oh, berarti Jadi itu tidak bisa salah benar, bukan salah benar. Nggak berarti ada itu salah sebenarnya benar di sini kan. oh, Tapi hmm. Anda yang mengubah jangan seperti itu, jangan terjadi lagi gitu. Itu. Berarti kondisional ya Pak sebenarnya. Jadi kita bisa Ya, ngambil betul. yang pelanggarannya atau yang Mm. kepatuhannya gitu ya Pak. Nah, sekarang ketika ada pelanggaran, apa yang Anda lakukan? Ini kan begitu nantinya ya. Oh, Apakah Anda biarkan aja? Kalau Anda biarkan aja, berarti Anda pun salah juga. oh, Artinya kan. betul betul. Hmm. Kok Anda tahu salah itu kok dibiarkan? Nah, berarti Anda salah gitu, ikut-ikut salah juga. Ya, harusnya mestinya ketika ada pelanggaran, ya Anda diskusikan karena Anda ingin menerapkan keutamaan budi. Nah, gitu seperti itu kan ya. Iya, iya, paham paham. Demi 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 apa namanya keutamaan keluruhan budi yang begitu akan harusnya dibenarkan begitu. Baik baik Pak. Jadi Eh, nanti seminar itu bukan bukan ujian ya. Anda oh, menceritakan portofolio Anda sebenarnya bukan ujian, bukan persidang, bukan ceritakan masalah benar juga. Jadi makanya nanti ya istilahnya Anda prestasikan, kemudian Anda ceritakan pengalaman istilah Anda. Oh pernah terjadi begini nih, solusinya seperti ini kan begitu, bukan salah benar kayak ujian sidang itu bukan. lebih ke pengalaman yang berkaitan dengan kode etik itu ya Pak. Ya, itu jadi bukan berarti oh ya, Anda salah bukan kayak ujian S1 bukan kayak itu. Anda kan seminar itu artinya diseminasi kegiatan portofolio Anda gitu loh. Seperti Hmm. ini yang sesuai dengan apa yang praktek keinsinyuran dan apa gitu seperti itu. Hmm. Baik baik. Oh, Jadi nggak saya usah mau ragu kalau kalau seminar keinsinyuran ini bukan ujian ya, itu bukan ya. dianggap ujian bukan. Saya mau nanya lagi Pak, mungkin ini kebingungan saya juga sih. Untuk perihal poin-poinnya Pak, nanti biasanya mungkin mohon digambarkan untuk per slide-nya. Misalnya slide satu biasanya nanti berupa apa? Misalnya apakah berupa rincian proyek atau studi kasus yang kita ambil, misalnya deskripsinya, tanggung jawab kita dan sebagainya. Terus misalnya slide kedua itu menjelaskan tentang yang berkaitan dengan kode etik insinyur, terus slide 3 dan sebagainya. Nah, itu bisa digambarkan ya enggak ya Pak? Soalnya biar dicicil juga gitu untuk presentasinya gitu. Ya, jadi nanti itu biasanya dikasih formatnya ya, dikasih formatnya asal kita kedua bisa dikasih formatnya oleh pembimbingnya nanti ada dikasih formatnya kemudian Anda ikutin aja itu. Dan Oh, tidak perlu banyak sih sebenarnya. Biasanya paling satu kasus pun itu sudah bisa satu kasus pun bisa memakan waktu lama gitu ya. Meskipun minta dua kasus, tapi karena waktu presentasi mepet ya mungkin bisa Anda presentasikan cuma satu kasus saja gitu. baik Jadi baik. nanti akan biasanya dikasih ya atau Oh, siapa sekarang yang itu koordinator nanti akan dikasih formatnya, formatnya kira-kira seperti apa. Gitu. Anda tinggal ikutin aja format itu, ya jelaskan seperti format yang ada gitu. oh ya, baik Pak. Kalau untuk estimasi waktunya biasanya berapa lama ya Pak? Kemarin itu kalau nggak salah 15 menitan, kalau nggak salah itu, termasuk 15 menitan kalau nggak salah itu. Oh, 15 menit sama diskusi ya berarti ya? Iya begitu kalau nggak salah kalau yang tertutup itu ya, Oh, yang terbuka itu setengah jam 40 menit yang terbuka itu lupa saya. baik baik Pak. Cukup jelas Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Nanti mungkin ketika nanti ada apa namanya kuliah seminar keinsinyuran mungkin di situ mungkin lebih lebih apa namanya lebih jelas mungkin ya waktunya seperti apa, pada formatnya seperti apa gitu ya. Ada dua itu prosesnya, ada dua seminar tertutup dan terbuka gitu ya. Kalau tertutup itu hanya apa namanya verifikator sama presenter. Kalau terbuka itu ya untuk semua gitu ya.
Buka untuk semua, jadi banyak orang yang ikutan itu yang terbuka itu. Itu mungkin Baik, Pak. Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Itu jangan lupa ada absen di itu ya di chat ya. Silakan diisi absennya. Siapa? Lagi yang lain Izin Pak, ya, saya Siapa? Pak, silakan. saya Cut Nuruddin ya Pak. Ah, Ya, silakan. ini Pak, format portofolionya kan udah dikirim Pak Oh, udah ya? di Oke, ya. kuliah sebelumnya yang judulnya portofolio. Nah, itu kan ada formatnya di slide 8 itu. Jadi ada disuruh buat 3 studi kasus, Pak. Nah, Hmm. tapi di summary studi kasus 3 itu ada mencantumkan nama perguruan tinggi atau lembaga, nama mata ajaran, dan uraian singkat yang diajarkan, kota, kabupaten, negara. Ini tuh jabatan pada perguruan tinggi, jumlah jam atau SKS itu diisinya kan nggak sesuai tuh Pak sama proyek yang misalnya yang kita ambil, nggak ada yang perguruan tinggi atau seperti apa. Itu gimana ya Pak? Ya, sebenarnya itu kan ya apa nih bisa jadi kan tergantung proyeknya ya. Kalau proyeknya misalkan bukan di akademisi, berarti kan ya tidak bisa seperti itu ya. Nah, proyeknya di industri kan tidak mungkin juga seperti itu. Disesuaikan aja sih sebenarnya. Hmm, Jadi misalkan kalau proyek-proyek industri kan tidak mungkin berhubungan dengan mata kuliah, mata ajar, nggak mungkin kan ya. Berhubungannya dengan lokasinya, dengan PT-nya PT apa, dananya berapa, paling begitu kan. Jadi disesuaikan aja. Tidak mesti begitu. berarti kita nggak mesti ngikutin format Iya, yang dikasih. Kalau misalnya disuruh tiga yang studi kasus, itu berarti kita buat 3 studi kasus yang ada terdiri kode yang mewakili ada kode etiknya, ada ya profesionalismenya, ada ketiga L-nya. ya ada K3-nya gitu ya. Ya, Oke, seperti baik. itu. Jadi intinya sih gini, apa ketika kita ada studi kasus, nah lesson learn-nya apa sih dari studi kasus itu gitu ya. Dihubungkan dengan ya tadi ya, dengan profesionalitasnya seperti apa, kemudian dihubungkan dengan tadi dengan kode etiknya, kemudian dihubungkan juga dengan tadi satu lagi dengan ketiganya seperti apa gitu. Ya, ada lesson learn yang mestinya ya itu kita bisa ambil gitu ya dari pengalaman-pengalaman ke praktek keinsinyuran tadi gitu. Jadi tergantung ya kalau misalkan kita pernah apa namanya di kampus ya kalau di kampus bisa jadi kan berhubungan dengan misalkan kalau di kami kan ada namanya PBL ya kan ada proyek tapi ada mata kuliah kuliahnya kan begitu ya. Di kami bisa seperti itu tapi kalau misalkan tidak sama ya proyek-proyeknya misalnya proyek di industri tidak ada itu ya tidak apa-apa juga gitu. Berarti nanti sebenarnya dihubungkan dengan tadi ya dengan profesionalitas dengan eh, etik dan juga dengan JL gitu ya itu seperti itu. Yang itu mungkin ya. Jadi sudah di-share berarti ya terkait portofolio tadi ya. Sudah Pak, tapi belum di e-learning, tapi di Zoom Oh filenya. gitu, oke. Oke, siap. Ya, silakan bertanya sebelum saya tutup sampai 1.000. Kalau nggak ada, saya close. Ya, tidak ada kayaknya ya. Sudah. Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak ya. Sudah saya hitung barusan sampai 1.000. Tidak ada yang jangan tanya. Berarti kita cukup saja gitu ya. Keren. Hitungannya lipatannya dengan 500 soalnya satu 1.000 gitu ya. Jadi terima kasih banyak Bapak dan Ibu ya telah menemani saya di malam hari yang dingin sekarang Makasih tadi Pak panas-panas Budi. dingin gitu. Oh ini siapa ini Terima baru kasih suara ini Pak. nih. Makasih Makasih, Pak Pak. Budi, Kasih udah lah, Pak. nggak usah ditanya. Saya tanya dulu lah sebelum pulang. Teman-teman mau ke Europe ini. Bu Amel, tanyalah Bu Amel. Aduh,
Udahlah, masa sesama kajur nanya? Nggak usah aja lah. Jangan cakap gitu lah, Bu Nanti Berarti awak Arwin. nanya, gilirannya mau awak nanyanya nanti aja, Japri aja. nanya nanti di Europe aja nanti ya kita ya. Oh iya, iya, Ketemu. iya. Oke, asik. Oke, siap lah. Terima kasih Asik, banyak Pak ya. Budi. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya kalau Terima kasih bisa nambah Pak. apa dari Ya, saya gitu ya. Gitulah bisa saya sip. sampaikan. Salah kurangnya mohon maaf. Saya cukupkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak, Asik, Pak. Pak Ya, Budi. sama-sama ya. Izin Silakan. live ya. Ya, belum masuk udah lip lagi Bu Amel ini. Pak Budi perhatian kali. Perhatian. Tadi kami kebanjiran Pak Budi, jadi telat pulangnya nyampe rumah. Betul Baru Pak siap Budi, sholat betul. maghrib udah sholat isya lagi. Oh gitu ya. Oh. Kirain Kencang sengaja hujannya Pak mau Budi. datang terakhir gitu ya. Enggak, kirain karena Pak Budi dosennya nggak masuk gitu ya. Kalau Masuk saya lah Pak rajin, Budi. kalau Bapak datang saya rajin datang. Ini nanti bahaya kalau nggak datang, nggak ada jalan-jalan nanti kan. Pak Budi. Nanti kita ketemu bulan Januari Pak Budi di Poli Batam. Kami Oke lah. wisuda. Oh, dikirain Astagfirullah. di Finland. Kami Kirain. semangat wisudanya Pak Budi. Kami wisuda Oktober loh. Enggak lah, wisuda PPI kita Januari kan. Bukan, Jadi wisuda kita itu bukan. Oktober gitu Pak Budi. Kalau itu mungkin sumpah profesi ya, yang Januari Oh itu. ya, sumpah profesi nggak harus ke Batam Ya. berarti. Ya boleh ke Batam, ke Batam lah. Sini daripada luring kan, Kalau sumpah sumpah luring wajib kan. lah. Kalau sumpah wajib Iya, lah Pak semua Budi ya. wajib. Iya, wajib ke Batam sini lah. Nanti nggak dapat itu sop ikan nanti kan. Ya, sip. Biar Itu yang biar makan luti gendang. Iya, Roti Gendang lagi nanti kita di sini lah. Iya. Oke lah Pak Budi. Tapi Oke. kalau kita ke Batam, ajak pasukannya ya, jangan sendirian loh. Oh banyak nih pasukan Polmed nih rata-rata, tapi ada Ya juga makanya Budi bawa ke dan- sini makanya ketika ke Batam aja pasukannya, jangan sendirian. Iya. Siap Pak Budi. Itu Pak Surya Dharma juga senang tuh Pak Budi. Iya. Sop Iya, ikan tuh. ajak semuanya pokoknya ya. Kalau sendirian pokoknya ya. Ya. Oke Pak Budi, terima kasih Oke, banyak. siap. Yo, sama-sama. Thank you. Yo. Assalamualaikum. Mari. Si Salam. Pak Budi izin live. Izin live ya mari. Pak Budi. Ya. Oke, saya juga live ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam.